Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Saya, Herlina Nurhayati, NPM 191010-2015, dan rekan saya, Safa Editia, NPM 191010-2030. Kami di sini akan memaparkan materi pelaporan kepemilikan antar perusahaan. Pada materi pertama, yaitu akuntansi untuk investasi pada saham biasa. Metode untuk mencatat investasi pada saham biasa tergantung pada tingkat pengaruh atau pengendalian yang dimiliki investor atau investi. Konsolidasi melibatkan penggabungan aset, pendapatan, kewajiban, dan beban individu untuk dua atau lebih perusahaan yang berhubungan istimewa, seolah-olah mereka adalah satu perusahaan. Metode ekuitas digunakan jika investor mempunyai pengaruh signifikan dalam kebijakan operasi dan keuangan, investi dan konsolidasi tidak sesuai. Metode biaya digunakan untuk pelaporan investasi dalam efek ekuitas yang tidak diperdagangkan ketika konsolidasi dan metode ekuitas tidak sesuai untuk digunakan. Selanjutnya, metode ekuitas. Penggunaan metode ekuitas pada PSAK 15 Revisi 2013. Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama mengharuskan metode ekuitas digunakan untuk pelaporan investasi di mana kepemilikan investor atas saham berhak suara memberikan investor kemampuan untuk mempunyai pengaruh signifikan atas kebijakan operasi dan keuangan perusahaan. Metode ekuitas ditujukan untuk mencerminkan perubahan ekuitas atau kepemilikan investor pada investi. Dalam metode ekuitas, investor mencatat investasi sebesar biaya perolehan awal, pengaruh dari laba, rugi, dan dividen investor terhadap akun investasi investor, dan akun lain dapat digambarkan sebagai berikut. Laba bersih dilaporkan oleh investi. Pengaruh pada akun investor ialah mencatat pendapatan dari investasi, meningkatkan akun investasi. Rugi bersih dilaporkan oleh investi. Pengaruh pada akun investor ialah mencatat kerugian dari investasi, menurunkan akun investasi. Pengumuman dividen dilaporkan oleh investi. Pengaruh pada akun investor adalah mencatat aset, kas atau piutang, dan menurunkan akun investasi. Contoh metode ekuitas, PT ABC memperoleh pengaruh yang signifikan dengan membeli 20% saham PT XYZ senilai 100 juta pada awal tahun. Selama setahun berjalan, PT XYZ melaporkan laba bersih senilai 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta. Maka buatlah jurnal pada PT ABC. Maka jurnalnya ialah investasi pada saham PT XYZ senilai 60 juta pada kas senilai 60 juta. Lalu investasi pada saham PT XYZ senilai 12 juta pada pendapatan dari investasi senilai 12 juta. Perhitungannya ialah 60 juta dikalikan 20%, maka dapat hasilnya senilai 12 juta. Lalu ada kas senilai 4 juta pada investasi pada saham PT XYZ senilai 4 juta. Perhitungannya ialah 20 juta dikalikan 20%, maka akan dapat hasil senilai 4 juta. Selanjutnya adalah perbedaan antara biaya perolehan investasi dan nilai buku yang mendasari. Ketika suatu perusahaan membeli saham biasa perusahaan lain, harga belinya biasanya didasarkan pada harga pasar saham yang diakuisisi, bukan nilai buku aset dan nilai liabilitas investi. Sebagai akibatnya, sering kali timbul selisih antara biaya perolehan investasi dari investor dengan nilai buku dari bagian proporsional investor atas aset bersih yang mendasari dari investi. Perbedaan ini disebut diferensial atau selisih. Contohnya ialah PT Antariksana membeli 40% saham biasa PT Barapanas pada tanggal 1 Januari 2008 sebesar 200 juta. PT Barapanas pada tanggal tersebut mempunyai aset bersih
dengan nilai buku 400 juta dan nilai wajar sebesar 465 juta. Bagian PT Antariksana atas nilai buku aset bersih PT Barapanas pada saat akuisisi adalah senilai 160 juta atau 400 juta dikalikan 0,40. Selisihnya dihitung sebagai berikut. Biaya perolehan pada investasi PT Antariksana dikurangi nilai buku bagian saham PT Antariksana atas aset PT Barapanas, yaitu senilai 200 juta dikurangi 160 juta, mendapatkan hasilnya 40 juta sebagai selisihnya. Hasilnya selanjutnya itu selisih lebih nilai wajar di atas nilai buku sebesar 65 juta terdiri dari 15 juta peningkatan nilai tanah PT Barapanas dan 50 juta peningkatan nilai peralatan PT Barapanas. Sebesar 40% bagian PT Antariksana atas peningkatan nilai aset PT Barapanas adalah total peningkatan tanahnya 15 juta, bagian saham PT Antariksana 40% 6 juta. Total peningkatan peralatan 50 juta, bagian saham PT Antariksana 40% 20 juta. Total peningkatannya 65 juta. Total bagian saham PT Antariksana 40%-nya 26 juta. Oleh karena itu, selisih 26 juta dialokasikan ke tanah dan peralatan dan sisanya dialokasikan ke goodwill sebesar 14 juta. Karena tanah mempunyai umur ekonomis tidak terbatas, bagian selisih yang terkait dengan tanah tidak diamortisasi. Bagian selisih sebesar 20 juta yang terkait dengan peralatan diamortisasi selama sisa masa manfaat peralatan tersebut. Jika sisa masa manfaat peralatan tersebut diasumsikan 5 tahun, amortisasi tahun dari selisih tersebut adalah 4 juta, itu dari 20 juta dibagi 5 tahun. Selanjutnya, PT Barapanas mengumumkan dividen sebesar 20 juta selama tahun 2018 dan pada akhir tahun melaporkan laba bersih 80 juta selama tahun tersebut. Dengan menggunakan metode ekuitas, PT Antariksana mencatat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, mencatat pembelian saham pada PT Barapanas, investasi pada saham. Itu jurnalnya PT Barapanas sebesar 200 juta, pada kas sebesar 200 juta. Selanjutnya, yang kedua, mencatat dividen dari PT Barapanas. Jurnalnya itu kas sebesar 8 juta, pada investasi pada saham PT Barapanas 8 juta. Perhitungannya itu dari 20 juta dikali 40%. Yang ketiga, mencatat pendapatan metode ekuitas. Jurnalnya, investasi pada saham PT Barapanas sebesar 32 juta, pada pendapatan dari investor sebesar 32 juta. Perhitungannya dari 80 juta dikali 40%. Yang keempat, mencatat amortisasi selisih pembelian terkait dengan peralatan. Jurnalnya itu pendapatan pada investor sebesar 4 juta, pada investasi pada saham PT Barapanas sebesar 4 juta. Metode biaya. Metode biaya digunakan ketika investor tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau tidak mempunyai pengaruh signifikan atas investor. Umumnya digunakan jika tingkat kepemilikan saham biasa kurang dari 20%. Pada saat pembelian, investor mencatat investasi pada saham biasa sebesar biaya perolehan. Selama periode kepemilikan, biaya investasi tidak berubah. Pendapatan dari investasi diakui ketika dividen diumumkan oleh investor. Dari metode biaya, PT ABC membeli 20% saham PT OPK senilai 100 juta pada awal tahun. Selama tahun berjalan, PT OPK melaporkan laba bersih 60 juta dan membayar dividen sebesar 20 juta. Jurnal yang dibuat PT ABC adalah
Yang pertama, jurnalnya investasi pada saham PT OPK sebesar 100 juta pada kas sebesar 100 juta. Yang kedua, jurnal yang kedua, kas sebesar 4 juta pada pendapatan dividen sebesar 4 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.